Kelompok 4, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Gabriela Permatenda Gautam, kalian bisa panggil aku Bella. Perkenalkan, nama aku Anissa Agustin, biasa dipanggil Anissa. Perkenalkan, nama aku Khairinisa Bahri, biasa dipanggil Nisa. Perkenalkan, nama aku Deborah Junana Nursuari, biasa dipanggil Deborah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Mekanisme pertahanan diri menurut Melanie Klein. Yang pertama ada introyeksi, yang kedua ada proyeksi, Yang ketiga ada pemisahan. Dan yang keempat ada identifikasi proyektif. Yuk simak videonya. saya akan menjelaskan tentang introyeksi, namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pertahanan diri menurut Melanie Klein terlebih dahulu. Klein mengemukakan bahwa sejak awal masa bayinya, anak dapat mengadopsi beberapa mekanisme pertahanan psikis untuk melindungi perasaan yang berasal dari kecemasan sadistis oral mengenai payudara-payudara sebagai objek yang destruktif dan menakutkan di satu sisi. Namun, payudara sebagai objek yang menyenangkan dan sangat membantunya dari sisi yang lain. Untuk mengontrol kecemasan ini, bayi menggunakan beberapa mekanisme pertahanan diri seperti introyeksi, proyeksi, pemisahan, dan identifikasi proyektif. Menurut Melanie Klein, introyeksi terjadi saat bayi menginternalisasi objek eksternal ke dalam diri mereka. Proses ini melibatkan khayalan yang diperoleh bayi mengenai persepsi dan pengalaman mereka dengan objek eksternal yang asalnya dari payudara atau objek lainnya. Introyeksi dimulai saat pertama kali bayi disusui ketika dilakukan usaha untuk memasukkan puting ibu ke dalam mulut bayi. Proses ini merupakan bagian dari teori relasi objek yang dikembangkan oleh Klein yang merupakan turunan langsung dari teori insting Freud. Menurut Klein, introyeksi ini dapat mempengaruhi semua hubungan antar pribadi di kemudian hari. Dalam konteks psikoanalisis, introyeksi merupakan konsep yang penting dalam memahami perkembangan psikologis individu, terutama dalam hubungannya dengan objek-objek eksternal dan pembentukan konsep diri. Dalam konteks psikoanalisis Melanie Klein, introyeksi merujuk pada mekanisme pertahanan di mana seseorang menyerap aspek-aspek dari lingkungan atau objek ke dalam diri mereka sendiri. Contoh konkret dari introyeksi dalam kehidupan sehari-hari dapat terlihat saat seseorang menyerap nilai-nilai atau perilaku dari orang tua mereka. Misalnya, seseorang anak mungkin menginternalisasi kepedulian terhadap kebersihan atau etika kerja yang kuat dari orang tua mereka, menciptakan pola perilaku yang tercermin dalam diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu proyeksi. Salah satu konsep utama yang dikembangkan oleh Melanie Klein adalah proyeksi. Dalam konteks psikoanalisis, proyeksi merupakan mekanisme pertahanan di mana individu mengatribusikan pikiran, perasaan, hayalan, serta sifat-sifat yang tidak diinginkan yang dirasakan oleh seseorang dipindahkan kepada orang lain tidak berasal dari dalam dirinya sendiri. Anak memproyeksikan gambaran buruk dan baik dalam objek eksternal, terutama objek mengenai orang tua mereka. Selain impuls buruk, orang bisa juga memproyeksikan impuls-impuls baik. Contohnya, bayi yang merasa senang dengan payudara ibunya, lalu ia merasa nyaman, lalu ia mengatribusikan perasaan baik ini, lalu ia membayangkannya secara terus-menerus. Nah, sekarang aku bakal kasih satu contoh yang mungkin bisa kita temukan di lingkungan sekitar kita atau mungkin kita juga pernah mengalaminya, yaitu seorang kakak yang merasa sangat marah dan sangat cemburu karena ia selalu diminta mengalah terhadap adiknya. Tetapi karena ia tidak dapat mengatasi perasaan tersebut, ia mungkin memproyeksikan perasaan tersebut terhadap adiknya dan melihat adiknya sebagai sumber marah dan sumber cemburu. Lalu, dalam konteks ini, proyeksi membantu individu mengatasi konflik internal dengan cara mengeluarkan perasaan yang sulit diakui atau diterima dari diri mereka sendiri. Melanie Klein percaya bahwa pemahaman lebih dalam tentang proyeksi dapat memberikan wawasan dinamika psikologis individu, terutama pada masa kanak-kanak. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang pemisahan. Ketika bayi sudah mampu untuk memisahkan impuls-impuls yang tidak sesuai, maka kemudian bayi akan berusaha untuk mengembangkan gambaran mengenai saya yang baik dan saya yang buruk.
Pemisahan ini dapat berdampak positif maupun negatif bagi bayi ketika mereka dewasa kelak. Jika pemisahan ini dilakukan dengan cara tidak ekstrim dan tidak kaku, maka dampak positifnya adalah sang anak dapat melihat sisi positif dan negatif di dalam kepribadian mereka, serta mereka juga menjadi bisa membedakan antara kepribadian yang ia sukai dan ia tidak sukai. Tetapi jika pemisahan ini dilakukan secara berlebihan dan tidak luas, maka akan menyebabkan represi patologis. Seperti apa sih represi patologis itu? Seperti misalnya, sang anak itu memiliki ego yang kaku dan tidak dapat memisahkan sisi positif dan sisi negatifnya. Maka sang anak nanti tidak akan pernah bisa mengakui dan menerima sisi negatifnya atau perilaku buruknya. Nah, perilaku buruknya ini nanti akan ditekan dan kelak akan menjadi hal yang patologis dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya seperti seseorang yang mencintai temannya, tetapi dia juga terkadang merasa kecewa dan marah terhadap temannya. Mana perasaan cinta itu bisa kita definisikan dalam sesuatu yang baik, dan perasaan marah serta kecewa itu dapat kita definisikan menjadi sesuatu yang buruk. Hal ini mencerminkan kemampuan seseorang untuk memisahkan dan mengelola perasaan yang berbeda terhadap suatu objek. Yang keempat ada identifikasi proyektif. Identifikasi proyektif adalah mekanisme pertahanan psikologis di mana seseorang memproyeksikan perasaan, pemikiran, atau karakteristik mereka kepada orang lain. Contoh konkret dari identifikasi proyektif dalam kehidupan sehari-hari mungkin terjadi ketika seseorang memproyeksikan ketidaknyamanan atau ketidakpastian mereka ke dalam situasi atau ke orang lain. Contoh lainnya, seseorang yang merasa tidak aman dengan kemampuannya dalam suatu pekerjaan mungkin cenderung mengkritik atau meragukan kemampuan rekan kerja mereka. Padahal sebenarnya merekalah yang merasa kecemasan. Dengan demikian, secara tidak langsung mereka memproyeksikan perasaan mereka kepada orang lain. Nah, itu dia video pembelajaran dari kelompok kita. Semoga ilmu yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dan teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.